Beginilah suasana pagi di pondok pesantren kami. Santri sarapan, selesai mereka mengaji, saya tidak membolehkan mereka tidur pagi. Kita mendidik para santri untuk memanfaatkan waktu pagi sebaik mungkin. Di antara kegiatan itu adalah berolahraga. Ada satu pelajaran berharga yang saya dapat dari orang-orang di Eropa. Selama di sana saya melihat kehidupan mereka dari dekat dan subhanallah, mereka bisa hidup dengan gaya hidup yang sehat. Lebih suka bersepeda ketimbang mengendarai motor. Bahkan di Belanda itu jumlah sepeda lebih banyak ketimbang jumlah manusia. Karena itu orang 80 tahun, 90 tahun itu masih sehat, jalan tanpa menggunakan tongkat. Bahkan ada yang 100 tahun. Di samping memang kondisi alamnya juga mendukung, gaya hidup mereka juga sehat, gak neko-neko, kemudian rajin berolahraga. Itu yang tidak kalah penting. Saya suka lari pagi setiap hari. Awalnya cuma 30 menit, besoknya 30 menit cuma mengitari pondok. Pelan-pelan coba keluar nambah jadi 1 jam, hanya 2 kilo jadi 3 kilo, 4 kilo, lama kelamaan jadi 7 kilo. Kadang-kadang pergi ke pasar, istri saya naik motor, saya jalan, bisa itu. Bermula dari hal yang sepele. Kebiasaan itu harus dipaksa awalnya. Kebiasaan baik itu mula-mula harus berawal dari paksaan dan kesadaran bahwa saya butuh dengan itu. Kita tuh butuh dengan kesehatan. Punya duit banyak, kalau nggak sehat kan ada yang minus. Jadi yang kadang tidak disadari orang, terutama orang-orang yang sekarang sehat ya, yang kadang tidak disadari itu, Anda itu punya kenikmatan luar biasa yang sebagian orang di luar sana nggak mendapatkan itu. Ketika Anda makan nasi goreng, itu ada orang di sana nggak bisa menyuap walau 1 suapan. Terbaring di atas ranjang rumah sakit. Ketika Anda minum, dahaga Anda hilang, sadarlah bahwa ada orang di luar sana. Untuk minum aja dia harus pakai alat pembantu. Saya semakin sadar dengan mahalnya sehat itu, mobil khusus setelah mengalami operasi. Jadi betapa Allah itu kadang-kadang ngasih sesuatu yang terlihat menyedihkan, tapi di baliknya itu dia ingin menyadarkan kita tentang nikmat dan karunia yang sangat besar. Di antaranya nikmat sehat itu. Salah satu cara mensyukuri nikmat sehat itu ya berolahraga. Sekitar jam 7 atau jam setengah 7 saya biasa mengelilingi sekitar pondok, halaman di belakang pondok untuk olahraga. Kalau ada jam mengajar, selesai olahraga mengajar. Gak ada waktu mengajar, pergi ke perpustakaan pribadi, menulis, membaca buku. Jadi asupan intelektual itu perlu. Kebutuhan fisikal juga penting diperhatikan. Itulah manusia. Dia itu makhluk yang tidak hanya butuh asupan intelektual, tapi juga spiritual sekaligus fisikal. Karena kita ini gak cuma sebatas darah, daging, dan tulang, tapi kita juga punya ruh. Ada sisi rohani yang perlu kita penuhi, ada sisi intelektual, ilmu pengetahuan yang juga perlu kita konsumsi. Orang bahagia itu orang yang punya
orang yang kebutuhannya terpenuhi secara berimbang, kebutuhan intelektualnya terpenuhi, kebutuhan spiritualnya juga terpenuhi, dan kebutuhan fisikalnya juga terpenuhi. Itulah agama. Agama itu datang untuk mendorong kita menyadari 3 kebutuhan itu sekaligus. Karena itu ada dorongan menuntut ilmu, ada dorongan untuk berzikir, ada dorongan untuk menjaga kesehatan. Itu semua adalah bagian dari tuntunan yang memerhatikan kebutuhan hidup kita. Agama itu datang dengan sesuatu yang tidak bertentangan dengan kebutuhan manusia. Justru dia itu datang untuk memenuhi kebutuhan kita. Alhamdulillah, bagi saudara-saudara semua yang masih malas untuk berolahraga, kalau bisa sesekali bayangkan diri Anda terbaring di rumah sakit. Bu, Anda punya kekayaan materi, Anda punya popularitas, Anda punya jabatan, tapi dengan tidak adanya kesehatan, semuanya terasa kering. Jadi bayangkan Allah memberi kita karunia yang sangat besar dengan kesehatan itu, yang kalau dirupiahkan itu sulit untuk dihitung. Kita kalau sadar ke situ kan jadi bersyukur dalam keadaan apapun. Sehat itu luar biasa. Saya merasakan di rumah sakit bagaimana buang air kecil itu ternyata nikmat. Mengeluarkan angin itu ternyata nikmat. Bisa jalan itu ternyata nikmat. Hal-hal yang dulunya terlihat dan terasa biasa, ketika dia tidak ada kita baru sadar. Ya begitulah manusia. Alhamdulillah. Kadang-kadang ketika olahraga saya bawa Kindle sambil baca buku supaya tidak terlalu jenuh. Carilah banyak cara yang bisa Anda tempuh supaya Anda menikmati kegiatan ini. Gimana caranya? Sambil dengar apa begitu misalnya, sambil dengar musik, sambil menikmati alam, sambil berkontemplasi, merenung. Kadang-kadang saya dapat inspirasi tulisan ketika olahraga. Ini pesan penting untuk anak-anak muda terutama ya. Sekarang banyak anak-anak muda yang terkena penyakit berat, gula, darah tinggi, asam urat, macam-macam lah. Karena lifestyle kita itu yang kadang-kadang jauh dari kata ideal ya. Sekarang saya sudah membiasakan sarapan dengan rebus-rebusan jagung, rebus telur, kadang kentang. Meskipun ya sekali dua kali kadang khilaf gitu, bukan nasi pecel ayam pinggiran jalan ya, tapi minimal kita ada upaya. Menjaga kesehatan itu penting, karena karir kehidupan kita, kenikmatan hidup kita akan semakin lengkap dengan adanya kesehatan itu. Itu barangkali pesan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Satu fakta yang kadang dilupakan oleh sebagian orang Indonesia, fakta bahwa negara kita itu sebetulnya negara yang sangat kaya, sangat kaya, dan kekayaannya jauh melampaui negara-negara barat sekalipun. Tapi kenapa alam kita rusak, kekayaan kita terampas? Jawabannya karena kita nggak bisa menjaga amanah. Anda bisa bayangkan
di negeri seperti ini, ketika kita tidak mampu menjaga alam sekalipun, pemandangan indah itu masih banyak di negeri kita. Tempat-tempat wisata itu masih berlimpah di negeri kita. Bayang sekarang kalau seandainya kita menjaga negeri ini sebagaimana orang-orang barat menjaga negara mereka. Di Jerman itu saya lihat di setiap kota itu selalu ada taman. Polusi itu gak separah negara kita. Padahal mereka juga berkendara, punya kendaraan seperti kita, tapi mereka bisa mengatur. Pabrik ada, tapi kok ya suasana alamnya tetap terjaga. Bisa merawat amanah yang Tuhan berikan. Sayang kita nggak bisa. Sedikit-sedikit ada lahan kosong, dibikin bangunan, bikin pabrik, bikin proyek ini, proyek itu. Akhirnya ketika kita tidak menjaga alam, ya sunnah kehidupan berlaku. Yang tidak menjaga alam ya kena akibatnya. Jadi kita ini bukan kurang kekayaan. Kita ini hanya butuh orang-orang yang bisa menjaga kepercayaan, menjaga amanah. Tapi ya sudah terlanjur. Kadang-kadang saya berpikir mungkin memang sengaja Allah menciptakan dunia ini nggak ada yang sempurna. Di negara-negara barat itu alam terjaga, rakyatnya makmur, tapi mereka nggak ada iman. Nah, di negeri kita orang berimannya berlimpah, tapi alamnya nggak dijaga. Nggak ada pada akhirnya yang sempurna negara itu. Mungkin sengaja ya. Itulah dunia. Dunia itu nggak bisa menyimpan kesempurnaan gitu loh. Seandainya Indonesia ini dulu dirawat oleh orang-orang yang bisa menjaga alam, orang-orang yang amanah, yang tidak korupsi, wah, bisa-bisa orang terpukau dengan Indonesia dan memandangnya sebagai sorga. Kalau kita mau pandang secara positif, barangkali begitu. Memang Tuhan sengaja menyeting dunia ini tidak sempurna supaya kita sadar bahwa kesempurnaan itu memang hanya milik Dia saja. Di negara kita itu pesantren banyak, kiai banyak, upacara keagamaan di mana-mana. Tapi ya begitu. Kalau di negara orang lain, orang berimannya nggak ada, gerejanya pada sepi, tapi negaranya teratur, rakyatnya makmur, tertib. Ya itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pada akhirnya membuat kita sadar bahwa nggak ada kesempurnaan dalam hidup ini. Apa yang menjadi kelebihan negara kita orang lain nggak punya. Apa yang menjadi kelebihan negara orang lain kita malah nggak punya. Lihat bagaimana kalau kita melihat fenomena kehidupan itu dengan kacamata keimanan. Itulah selalu ada si positif di balik hal pahit yang kita saksikan. Kepada anak-anak muda, saya sering sekali berpesan bahwa salah satu langkah penting untuk meningkatkan produktivitas hidup itu adalah dengan memanfaatkan waktu pagi. Waktu pagi itu waktu yang sangat diberkahi. Sayang kalau kita lewatkan secara sia-sia.